Jadi ada namanya Kullabiyah. Setelah Kullabiyah baru muncul namanya Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah adalah mazhab yang dibawa oleh seorang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, seingat saya dia punya ayah tiri namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Kalau saya enggak salah ingat, Abu Ali Al-Jubba'i, maka dia belajar bersama Abu Ali Al-Jubba'i bermadzhab Mu'tazilah 40 tahun. Dia bermadzhab Mu'tazilah. Karena belajar dari bapak tirinya. Kemudian dia sadar, maka dia pun membantah Mu'tazilah. Kenapa dia bertemu dengan sebagian murid dari Muhammad bin Kullab? Dia tidak pernah bertemu dengan Kullabiyah, tetapi dia bertemu dengan murid dari Muhammad bin Kullab. Akhirnya dia mengambil mazhab tentang asma wa sifat dari Kullabiyah. Sehingga Abu Hasan Asy'ari, ya, dalam buku-bukunya menetapkan sifat wajah, menetapkan sifat kedua tangan. Karena bagi dia itu sifat dzatiyah enggak ada masalah. Muncul sekarang Asy'ariyah belakangan, jadi Asy'ariyah nanti ada dua model. Asy'ariyah mutaqaddimin, Asy'ariyah mutaakhirin. Asy'ariyah mutaqaddimin, Asy'ariyah pemula yang awal-awal. Seperti Abu Hasan Asy'ari, kemudian dan murid-muridnya. Mereka menetapkan sifat-sifat dzatiyah seperti sifat wajah, sifat kedua tangan, ya, kemudian sifat ilmu, sifat yang lainnya, sifat Allah di atas. Kemudian muncul yang belakangan menolak. Kalau bilang Allah punya wajah berarti tasbih, Allah punya tangan berarti apa? Tasbih. Kembali lagi kepada mazhab Jahmiyah. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala waktu membantah orang-orang Asy'ariyah al-mutaakhirin yang belakangan, seperti waktu dia membantah Razi punya buku judulnya Asasut Taqdis. Asasut Taqdis ini isinya syubhat semuanya. Isinya menolak sifat semuanya. Maka waktu Al-Imam Ibnu Taimiyah membantah Razi, dia bikin judul bukunya Bayanu Talbisil Jahmiyah. Ya, menjelaskan tentang kerancuan pemikiran orang-orang Jahmiyah. Padahal yang dia bantah adalah ulama besar dari mazhab Asy'ariyah. Jadi Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan orang-orang Asy'ariyah yang terakhir yang muncul zaman kita sekarang ini itu sebenarnya sama dengan mazhab apa? Jahmiyah. Syubhatnya sama, keluarannya sama. Sama persis. Yang masih mending adalah Asy'ariyah yang mutaqaddimin seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari setelah dia keluar dari Mu'tazilah, maka dia menulis buku yang membantah pemikiran Mu'tazilah secara detail. Keluarlah bukunya yang berjudul Maqalatul Islamiyyin fi Ikhtilafil Musallin. Tentang Maqalatul Islamiyyin dia sebutkan tentang firqah Syiah, firqah ini semua firqah dia sebutkan. Waktu dia menjelaskan tentang firqah Mu'tazilah, dia jelaskan secara detail. Mu'tazilah terdiri atas begini-begini. Firqahnya ini saja. Firqahnya ini. Pemikirannya ini. Jelaskan secara detail. Karena dia tahu betul tentang Mu'tazilah. Karena dia 40 tahun bermadzhab apa? Mu'tazilah. Kemudian dia keluar menjadi mazhab Kullabiyah. Ada yang mengatakan dia berada pada tahapan ketiga. Jadi tahapan pertama Mu'tazilah, tahapan kedua bermadzhab Kullabiyah. Kemudian dia ingin berubah menjadi mazhab Ahlu Sunnah dan dia sudah berusaha. Maka dia menulis sebuah buku judulnya Al-Ibanah. Namun dan dia mengatakan dia akan bermadzhab seperti mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal di atas mazhab apa? Ahlu Sunnah. Namun dia tidak berhasil seluruhnya. Namun dia sudah berusaha. Sehingga masih ada pemikiran Mu'tazilah yang dia bawa, masih ada. Terutama tatkala dia berbicara tentang masalah Al-Qur'an. Jadi dia sudah berusaha rahimahullah, tetapi belum bisa kembali secara total. Dan itu kenyataan sebagian orang yang dahulu misalnya menyimpang, kemudian mengenal manhaj salaf, masih ada sisa-sisanya terlebih dahulu. Masih terbawa-bawa. Itu wajar. Apalagi 40 tahun di atas mazhab apa? Mu'tazilah. Pemikirannya sudah terbentuk. Waktu dia keluar, masih ada sisa-sisanya. Nah,